Hey, aku Lydia. Hutan mempesona ini kelihatan nyata, namun lebih baik lagi, ini adalah VR. Dan kalian sedang melihat penciptanya. Inilah alam dalam bentuknya yang paling sempurna, tidak tercemar, rumah bagi banyak makhluk luar. Itu sebenarnya avatar temanku. Salah satunya adalah Laila. Sahabatku, satu-satunya sahabatku dalam dunia nyata. Semua anak-anak mengira aku aneh karena obsesiku terhadap tanaman dan alam. Lalu aku bertemu Laila yang juga seorang pencinta alam. Aku langsung tahu bahwa dia dan aku akan menjadi teman baik. Kami menyukai semua hal aneh yang sama, seperti acar bawang putih dan menanam paprika untuk membuat semprotan merica. Kami pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, dan dengan Laila di sisiku, aku tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan anak-anak lain. Namun duniaku tiba-tiba terbalik ketika Laila lulus SMA dan harus pindah ke perguruan tinggi. Mengucapkan selamat tinggal membuatku sedih dan juga takut. Laila satu-satunya temanku, dan aku akan merasa hilang arah tanpa dia. Jadi dia mendapat ide untuk menggunakan VR untuk menemaniku. Tanpa kusadari, hal itu benar-benar mengubah hidupku. VR membuka dunia baru bagiku, memberiku alat untuk membangun tanah impianku, tempat di mana aku dan Laila dapat berkumpul dan menjelajahi alam seperti dulu. Tak lama kemudian, aku segera memahami VR dan menjadi pemain terkenal dalam game tersebut. Tak lama kemudian, hidupku lebih bersifat virtual daripada kenyataan. Tiba-tiba, semuanya menjadi hitam. Aku melepas headset VR dan ibu serta ayah berdiri di depan pintu. "Kenapa kamu masih di sini?" "Demi Tuhan, ini tengah hari sekolah. Kamu sudah terkubur dalam permainan itu sejak tahun pertamamu. Cukup sudah." "Apa kamu tahu? Kita terlalu memanjakannya. Kamu harus masuk perguruan tinggi pada akhir tahun ajaran, atau kami akan mengusirmu dari rumah ini." "Lalu bagaimana aku bisa memainkan VR? Kalian tahu ini hidupku." "Bukan masalahku, kamu sudah berusia 18 tahun. Inilah waktunya bagimu untuk tumbuh dan menghadapi kenyataan." "Bu, aku bersama ayahmu dalam hal ini. Sekarang cepatlah berangkat ke sekolah." Kemudian aku menghubungi Laila untuk meminta bantuan. "Kenapa nggak daftar ke kampusku?" Sepertinya itu ide yang bagus. Aku akan bertemu langsung denganmu lagi." "Benar, kamu akan berada di luar jangkauan orang tuamu, dan ini sekolah yang mudah untuk dimasuki. Mereka hanya butuh transkrip nilai SMA, gampang." "Oke, jangan katakan lagi. Daftarkan aku." Bulan-bulan berlalu dan akhirnya tibalah hari penerimaan perguruan tinggi. Guys, ini penuh sesak sekali di mana aku dapat menemukan taman sekolah. Itu dia. Tapi di mana Laila? Hanya ada anak laki-laki duduk sambil membaca buku. Dia benar-benar bersinar di bawah sinar matahari. Dia tiba-tiba mendongak dan mata kami bertemu. Itu sangat canggung. "Lydia, ya ampun, aku sangat senang kamu ada di sini. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 tahun. Laila, aku juga merindukanmu. Kamu terlihat berbeda." Gadis yang berdiri di depanku benar-benar berdandan dari atas sampai ujung kaki. "Apa yang terjadi dengannya?" Aku menemukan gayaku sejak aku tiba di sini. Jangan khawatir, aku akan membantumu dengan gayamu juga. Tapi aku suka gayaku. Ngomong-ngomong, jurusan apa yang kamu ambil?" "Aku belum memutuskan. Lebih baik cepat, sekolah kita punya aturan. Untuk tinggal di sini, kamu harus memilih jurusan dalam minggu pertama. Tapi bukan masalah besar, ke jurusanku saja. Rumah kaca. Aku ketua kelas sekarang. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling." Kemudian Laila membawaku ke infrastruktur departemennya, dan aku sangat terkesan. Itu dilengkapi dengan eksperimen dan teknologi modern serta tanaman eksotik. Saat itu sekelompok siswa melewatiku dan berkumpul di sekitar Laila. Dia memperkenalkan mereka sebagai teman barunya, tapi mereka hanya memberiku screening dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu langsung mengabaikanku. Tidak sopan. Terserahlah, aku butuh waktu VR sendirian. Aku memakai headset dan melakukan beberapa gerakan tinju, tapi secara tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di kehidupan nyata. "Laila, kenapa temanmu memakai VR dan merusak barang-barang kita?" "Jangan bilang padaku dia dari VR." Tidak, dia hanya menggunakan VR karena dia punya social anxiety. Aku akan bicara dengannya." "Lydia, dengar, jika kamu ingin menjadi jurusan rumah kaca, kamu harus sedikit menghentikan VR. Kamu tidak boleh membawa headset kemana-mana di kampus, oke?" Dengan bingung aku menggaruk kepalaku. Bukankah dia juga selalu bermain VR denganku? Setelah itu aku masuk ke kamar asramaku dan menemukan seorang gadis sedang bermain balap motor VR favoritku, sambil mengendarai hoverboardnya. Dia bagus, tapi akulah bos permainan ini. Seketika aku mengikuti perlombaan dan dengan cepat melewatinya. Tapi kawan, gadis ini galak. Kami akhirnya mencapai garis finish di waktu yang bersamaan. Wow, itu luar biasa. Ngomong-ngomong, aku Lydia. Ini hari pertamaku dan aku ditempatkan di kamar ini. Kamu teman sekamarku? "Iya, aku Kristen, ketua kelas departemen VR. Sepertinya kamu sangat mengenal VR. Sudah berapa lama kamu bermain?" "Aku masih baru memulainya 2 tahun yang lalu." "Wow, kamu keren. Ingin bergabung dengan departemen kami?" Keesokan harinya, Christine mengajakku berkeliling di departemen VR yang penuh dengan teknologi baru. Wow, ini keren sekali. Setiap minggunya kami mengadakan pameran teknologi VR baru, dan banyaknya kami berinteraksi di VR. Tidak perlu obrolan kehidupan nyata yang canggung. Selain itu, departemen kami juga mengikuti kompetisi kreativitas tahunan sekolah untuk mendapatkan hadiah besar sebesar $10.000 yang dapat kami gunakan untuk mengembangkan teknologi VR yang lebih modern. Wah, tempat ini adalah surga. Bayangkan saja bermain VR sepanjang hari setiap hari. Astaga, apa bisa? Soccer shot in hands? Aku segera bergabung dalam permainan dan memberikan tendangan besar, mencetak gol.
Tunggu, apa aku memecahkan potnya lagi? Aku melepas headsetku dan melihat seorang pria meringkuk kesakitan. Ya Tuhan, aku minta maaf. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Wajahnya tampak sangat familiar. Oh, aku ingat kamu di taman sekolah beberapa hari yang lalu. Ya, itu aku. Aku Marshall. Mempertimbangkan masuk VR? Ya, aku Lydia. Lydia, menurutku kamu akan suka di sini. Tiba-tiba aku merasakan wajahku memanas ketika aku terselamatkan oleh panggilan telepon dari Laila. Aku segera minta diri dan langsung berlari ke arahnya. Hei, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ada pesta penyambutan malam ini dan kamu harus ikut. Tidak ada pesta. Oh, ayolah, aku akan memperkenalkanmu pada kelompok penelitian kami. Tahu ada kompetisi kreativitas antar departemen? Rumah kaca ada di dalamnya untuk memenangkannya. Tapi, tidak ada tapi. Sekarang, ayo bersiap-siap. Di pesta, Lela menyeretku ke tempat anak-anak rumah kaca berkumpul, tapi mereka masih memelototiku. Seharusnya aku pergi saja, tetapi dalam perjalanan keluar, aku bertemu Marshall. Hei Lydia, aku mencarimu. Kamu menjatuhkan sapu tangan ini di departemen VR. Itu dari nenekmu kan? Ya Tuhan, terima kasih. Tapi, kok kamu tahu itu punya nenekku? Aku hanya menebak. Aku melihat inisialmu di sana. Hei, mundurlah kalian penggila VR. Berhenti bicara dengan anggota baru kami. Apa kamu yakin? Pagi ini dia tampak sangat menyukai semua alat dan gadget kami. Apa yang kamu bicarakan? Lydia, jelaskan ini. Apa yang perlu dijelaskan? Otak kacangmu tidak bisa membaca yang tersirat ya? Laila menerjang Christine dan terjadi perkelahian di antara mereka. Itu sebabnya aku tidak cocok dalam pertemuan sosial. Hei, mau keluar dari sini? Ya, tolong. Marshall menjelaskan bahwa ada perselisihan antara departemen VR dan rumah kaca. Mereka bersaing ketat dalam banyak hal, terutama kompetisi beasiswa. Namun terkadang keduanya bertindak terlalu jauh. Rumah kaca menempatkan serangga di ruang fasilitas VR yang merusak semua kabelnya. Untuk membalasnya, VR mengacaukan sistem air di rumah kaca, yang menyebabkan pemadaman air dan membunuh puluhan tanaman. Dan tentu saja Presiden, Laila, dan Christine selalu bertengkar satu sama lain. Astaga, aku berencana memilih VR sebagai jurusanku. Tapi itu berarti mengubah diriku menjadi musuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba kembali ke VR untuk mengalihkan pikiranku, tapi aku sulit berkonsentrasi. Lydia, kenapa kepalamu terjebak di awan? Aku sudah berpikir, aku ingin berada di departemen VR. Rumah kaca itu bagus, tapi aku tidak yakin itu cocok untukku. Aku hanya tidak ingin kita menjadi musuh. Tidak apa-apa, kita tetap berteman. Apapun keputusanmu, ikuti saja apa kata hatimu. Oh, dia menempatkanku di atas semua persaingannya. Lagi pula, dia tidak banyak berubah. Keesokan paginya, aku pergi melamar ke departemen VR, lalu melihat Laila. Hei Laila, aku membuat keputusan, aku melamar ke departemen VR. Apa? Kamu tidak mungkin serius. Memilih VR berarti kamu membuang impianmu dan hidup dalam fantasi yang tidak nyata. Tidak nyata? Ini lebih nyata daripada hal gadis keren dengan teman-teman seksi yang kamu alami. Dan kenapa kamu menyuruhku mengikuti kata hatiku? Kalau jelas-jelas menentangnya. Aku bilang begitu padamu? Aku menganggukkan kepalaku, bingung. Aku mungkin lidahku terpeleset atau semacamnya, tapi coba pikirkan lagi. Ada yang tidak beres. Aku bersumpah dia benar-benar terlihat tulus kemarin. Sehari kemudian aku kembali ke kamar asramaku hanya untuk menemukan headsetku retak dan tidak bisa dinyalakan. Siapa yang melakukan ini? Panik, aku hanya memikirkan satu orang yang dapat membantu aku memperbaikinya sekarang, Marshall. Perlu waktu beberapa hari untuk memperbaikinya. Oh tidak, aku tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa VR. Aku pikir kamu pasti bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan. Seperti apa? Kamu boleh main ke sini. Sial, orang ini kurang ajar. Tiba-tiba telepon Marshall berdering, dan dia minta diri beberapa menit. Aku melihat sekeliling kamar dan melihat dua headset VR di atas meja. Mungkin Marshall tidak akan repot jika aku meminjam satu set cadangan, bukan? Saat dinyalakan, hutanku sendiri muncul di depanku. Apakah dia mengikutiku? Aku mengklik profilnya untuk melihat. Dia login sebagai Laila? Temanku Laila? Jadi Laila yang aku ajak bicara bukanlah Laila asli, tapi Marshall? Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Dan apakah Marshall mengenalku sejak awal? Lydia? Aku melepas headset dan melihat Marshall berdiri di sana tertegun. Apa ini? Jelaskan padaku sekarang. Semuanya bermula ketika drone mahal milik departemenku tersangkut di atap gedung rumah kaca. Laila di atas sana, jadi aku minta dia mengembalikannya. Dia hanya setuju dengan satu syarat bahwa aku harus menggunakan akun VR-nya untuk bermain denganmu, tanpa memberitahumu hal itu. Awalnya aku melakukannya sebagai bagian dari kesepakatan, tapi menurutku kamu gadis paling lucu, paling pintar, dan paling kreatif, dan mau tak mau aku terus menghabiskan waktu bersamamu. Maksudmu sepanjang tahun ini aku berbicara dengan seseorang yang kukira adalah sahabatku. Tapi sebenarnya itu hanya laki-laki biasa, dan kamu berani terus berbohong padaku? Marshall, berikan VR-ku dan berhentilah berada di sekitar Lydia atau dia akan mengetahuinya. Dia sudah tahu. Lydia, aku bisa menjelaskan. Apakah itu karena persaingan bodoh antara rumah kaca dan VR? Apa yang begitu penting tentang hal itu sehingga kamu harus berbohong dengan teman terbaikmu? Kamu telah berubah, Laila, dan menurutku kamu bukan temanku lagi. Aku bergegas pergi, menahan air mata. Aku tidak dapat melihat keduanya lagi.
Saat aku kembali ke asramaku, Christine sudah ada di sana. Aku bertanya kepadanya tentang headset VR-ku. Aku sebenarnya melihat Laila itu di sekitar kamar kami tadi. Dia pasti melakukannya. Itu adalah langkah rendah, Laila. Tapi aku terlalu muak dengannya, bahkan untuk marah. Departemen rumah kaca mungkin mencoba menyabotase kita lagi. Sekarang ini adalah perang. Aku akan mengumpulkan semua orang sehingga kita dapat merencanakan serangan balik. Terserahlah. Persaingan ini sungguh konyol. Pada hari pertama aku bebas dari VR, aku adalah satu-satunya orang di kelasku yang tidak memiliki headset. Bahkan para profesor terlibat melalui VR. Yang bisa kulakukan hanyalah duduk dan menatap orang-orang yang mengingatkanku pada hari-hari sepi sebelum Laila datang ke dalam hidupku. Beberapa hari berikutnya terus berulang, hingga suatu hari badanku mulai panas dan kepalaku berdengung seperti dipenuhi lebah. Profesor, aku merasa tidak enak badan. Aku harus kembali ke asramaku. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada yang bergeming, kecuali orang ini. Hei, butuh aspirin? Dia mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pil virtual? Serius? Tidak, itu tidak bekerja. Ah, Bung, sayang sekali. Aku mencoba bangun, tetapi tubuhku menjadi berat dan lemah. Aku terus memanggil Christine ke seberang ruangan, tapi tidak ada gunanya. Andai saja Laila ada di sini untuk membantuku saat ini. Tidak, Lydia, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku bersandar di dinding untuk menopang diriku perlahan-lahan berjalan kembali ke asrama. Aku sangat dekat, tetapi lututku gemetar dan aku pingsan. Saat itu seseorang datang untuk menopangku dan menggendongku. Aku terbangun dengan sakit kepala yang parah dan melihat Marshall mendinginkannya dengan handuk basah. Hei, kamu sudah bangun. Ini, makanlah sup dan juga minum obatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mengembalikan VR milikmu, tapi malah melihatmu pingsan. Lalu aku membantumu ke tempat tidur. Aku tahu kamu tidak ingin berbicara denganku saat ini, tapi itu mendesak, jadi... Terima kasih, Marshall. Aku melemparkan diriku ke pelukannya dan menangis. Aku pikir tidak ada yang akan membantuku. Dia meningkarkan miliknya di sekelilingku dan aku akhirnya merasa aman. Keesokan harinya, terima kasih kepada Marshall, aku merasa jauh lebih baik sehingga aku menonton kontes kreativitas departemen. Rumah kaca menampilkan spesies tanaman baru mereka dan menempatkan skor tertinggi sejauh ini. VR sebaliknya tidak seberuntung itu. Pengembangan terbaru kami dalam headset meledak. Christine tidak menerimanya dengan baik. Aku mencoba menghiburnya, tapi dia mengabaikanku dan pergi begitu saja. Tiba-tiba, Laila berlari ke arahku dan menarikku ke pojok. Lydia, aku hanya ingin minta maaf. Sejak aku tiba di sini, aku menjadi pusat perhatian di departemen VR. Dan aku begitu sibuk dengan hal itu, aku harus berhenti bermain VR denganmu. Aku tidak tahu, Laila, kenapa kamu tidak memberitahuku saja? Aku tidak ingin kamu sendirian, kamu selalu online, jadi menurutku kamu tidak punya teman di rumah. Itu benar, ini mungkin terdengar konyol. Tapi baru sekarang aku menyadari bahwa VR bukanlah segalanya. Tak ada realitas virtual yang dapat menggantikan dunia nyata. Dan persahabatan sejati melewati berbagai pasang surut. Namun tetap bertahan sama seperti kita berdua. Aku senang kamu menyadarinya. Dan aku hanya ingin memberitahumu, apapun departemen yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Tanpa syarat. Terima kasih. Tapi hei, kenapa kamu merusak headset VR-ku? VR-mu? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Lalu kenapa Christine menyalahkanmu? Aku berlari ke asramaku untuk menemui Christine, tapi dia tidak ada di sana, dan dia tidak kembali sepanjang sisa malam itu. Ketika aku masuk kelas keesokan harinya, aku memakai headset dan mendapati anggota departemen lain memarahiku, menyebutku pembohong dan pengkhianat. Entah kenapa, fotoku dan Laila berbincang kemarin terpampang di dunia maya. Berani sekali kamu kembali ke sini. Kami sudah tahu departemen rumah kaca menggunakanmu untuk memata-matai kami. Kau yang mengacaukan penemuan kami di kontes departemen. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa meledak? Mereka mulai mencemooh dan mengelilingiku, jadi aku lari menyelamatkan diri. Hingga sebuah tangan meraih tanganku. Kamu benar-benar bisa berlari, tahu? Ah, ya, setidaknya bukan hanya aku saja yang hampir berlari. Kami berhasil mencapai pintu masuk gedung, tepat ketika para siswa rumah kaca menyeret Christine ke arah kami. Dan para siswa VR menyusul kami. Laila, apa yang terjadi? Kami memergoki gadis ini sedang menyalakan api di laboratorium rumah kaca kami dengan hoverboardnya. Lalu mencoba melarikan diri. Apa? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Itu tidak sengaja, oke? Kalau begitu beritahu kami yang sebenarnya sekarang. Baiklah, jadi sehari sebelum kompetisi departemen, aku diam-diam melakukan penyesuaian pada model VR. Tapi entah kenapa itu menyebabkan kesalahan dan akhirnya kami kehilangan hadiahnya. Aku sangat marah sehingga aku memutuskan untuk melampiaskannya pada kelompok rumah kaca ini. Tadi malam aku menyelinap ke labmu mencoba mengambil semua penelitianmu. Namun tiba-tiba hoverboardku kepanasan dan meledak sehingga menyebabkan api menyebar kemana-mana. Aku ketakutan dan pergi dan kalian tahu sisanya. Ya, terima kasih. Lab kami terbakar habis. Kamu beruntung tidak ada yang terluka. Dan kamu berani menyalahkan Lydia karena kalah dalam kontes. Aku harus melakukannya, jika tidak seluruh departemen akan mengawasiku. Oh, bukan hanya departemen VR. Sekarang semua orang marah pada penyihir manipulatif gila ini.
Bagaimana dengan headset VR-ku? Apakah kamu juga merusaknya? Ya, itu hanya sedikit trik agar kamu dan Layla bertengkar. Bagaimanapun, kamu memang anggota departemen VR. Itu berarti jangan berteman dengan rumah kaca. Benar kan teman-teman? Teman-teman? Kali ini kamu sudah keterlaluan, Christine. Dan persaingan ini sungguh konyol. Lihat apa dampaknya. Para siswa VR sangat setuju. Mereka segera memilih untuk menurunkan Christine dari peran ketua kelasnya sebelum menyerahkannya ke bagian administrasi. Mereka minta maaf atas nama Christine dan menawarkan bantuan pada rumah kaca untuk membangun kembali lab mereka. Tentu saja Layla dan Departemen Rumah Kaca setuju. Ini tampak seperti awal dari kemitraan yang indah. Dalam beberapa bulan, bekerja sama dengan Departemen VR, Rumah Kaca direnovasi dan diperbaiki sepenuhnya. Tidak ada lagi yang peduli untuk menyebutkan perseteruan antara dua departemen. Dan coba tebak, aku sudah melamar jurusan kedua di Rumah Hijau. Mengambil jurusan ganda memang sulit, tapi aku mendapat dukungan dari Layla dan Marshall serta teman-teman kami di kedua departemen. Ngomong-ngomong tentang Marshall, dia ingin membawaku ke suatu tempat yang spesial di dunia nyata. Dia menutup mataku dan membawaku ke sana. Sekarang bisa lihat, aku bersumpah aku berada di dunia VR. Tapi ternyata tidak. Aku bisa merasakan dan mencium aroma bunga, rumput lembut, dan tangan hangat Marshall yang memegang tanganku. Lydia, aku sudah lama ingin memberitahumu hal ini. Aku tidak ingin menjadi teman virtualmu atau bahkan teman di kehidupan nyata. Aku ingin lebih, jadi apa kamu mau jadi pacarku? Apakah kamu bercanda? Ya.